Halo guys, selamat datang di channel YouTubeku lagi. Perkenalkan, namaku Lina. Bagi yang baru ngeliat channelku, selamat datang. Kali ini aku lagi di belakang rumah karena aku nggak bisa kemana-mana. Aku memang kelihatannya agak seger, agak makeupan dikit, padahal aku lagi nggak sehat. Dalam arti aku sudah dites Sabtu kemarin kalau aku ada positif mengidap punya COVID-19 di dalam tubuhku. Iya, kelihatannya, kedengarannya memang mengerikan banget. Jadi aku ingin berbagi cerita, berbagi story time tentang itu, tentang gimana aku dapet, gimana rasanya, apa gejalanya, dan ya segalanya tentang hal yang aku alamin sendiri di story time kali ini. Nah, pertama nih aku mau cerita kalau aku sekarang dalam masa karanten atau karantina. Apa sih artinya? Itu sekitar ya kalau kita nggak boleh kemana-mana karena aku mengidap atau mempunyai virus COVID-19 di badanku. Jadi aku nggak boleh ke pasar, nggak boleh belanja ke supermarket, nggak boleh ya paling boleh ke apotek kalau terpaksa ya. Tapi kalau misalnya ada yang bisa minta tolong, emang harus tempat-tempat publik seperti itu harus dihindarin. Jadi aku bener-bener nggak kemana-mana, cuma di rumah aja atau di karantina. Dan karantina itu selama 14 hari, jadi aku nggak kemana-mana selama 14 hari, menghindarin. Memang nggak boleh, bukan menghindarin, nggak boleh kemana-mana walaupun hanya untuk belanja. Kalau misalnya ada teman yang belanjain itu taruhnya di depan pintu, jadi nggak boleh masuk, nggak boleh ada pengunjung, pokoknya bener-bener terisolasi selama 14 hari. Sebab kenapa aku di karantina itu ya seperti aku bilang dari awal tadi, karena aku sudah dites hari Sabtu kemarin di rumah sakit, dan tesnya itu aku dapat 24 jam setelah swab test yang ditusuk di hidung gitu. Sakit banget, nggak enak banget walaupun hanya sebentar, 5 detik sekitar gitu, tapi sakit banget, rasanya kebakar kepala, rasanya nggak enak banget. Terus aku dapat telepon dari dokter hari Minggu kemarin kalau aku ternyata ada mengidap virus COVID-19 di dalam tubuhku, yang mana aku nggak pernah nyangka ternyata aku ada, yang selama ini aku hindarin, ternyata aku dapat juga. Terus gimana sih kok aku bisa dapet gitu ya, kok bisa, padahal aku udah social distancing, udah menghindarin kolektif trafik, udah olahraga, udah mencoba ya berusaha untuk meningkatkan imun badan, tapi akhirnya aku dapat dari mana? Dan memang salah satu tempat penularan yang paling cepat itu adalah salah satu tempat kerja di rumah, ya salah satunya itu, dan aku dapatnya di tempat kerja. Jadi ya memang bener nasib, karena aku udah berusaha banget untuk menghindarin dan berusaha banget untuk menjaga social distancing, mencoba untuk menghindarin kolektif trafik dengan aku sepeda tiap hari kerja, dengan tidak berkunjung ke tempat teman. Ya segalanya aku usahakan, tapi ya memang lagi apes, lagi memang musibah, memang udah di jalannya mungkin ya. Jadi aku waktu itu menolong pasien di tempat kerjaku. Saat itu kita memang nggak tahu kalau dia itu ternyata mengidap COVID-19, jadi aku tolong, dan dia itu aku nggak pakai pelindung lah ya, karena itu nolongnya aku pas refleks banget. Jadi aku yakin banget aku kenanya pas deket banget sama dia, hanya mungkin 5 jengkal dari tangan gini dengan dia gitu. Dan saat itu, saat aku
nolong dia gitu. Aku nggak ngerasain apa-apa. Terus aku pulang kerja, aku libur, terus aku hiking, aku beraktivitas seperti biasa. Aku nggak ngerasain aneh gitu. Dan setelah hari Jumat aku kembali ke tempat kerja, baru tahu kalau dia ternyata mengidap ada virus COVID-19 di badannya. Aku sempat mikir sih kalau ya mungkin ini juga aku bakal kena gitu. Cuman aku nggak usah terlalu halusinasi gitu ya. Jadi aku tetap aja kerja seperti biasa karena aku nggak ada ngerasa gejala aneh sampai hari Kamis. Jadi itu adalah makan waktu sekitar 4 hari ya. Hari Kamis, setelah itu hari Kamis setelah aku ya seperti biasa kegiatan kerja rumah gitu. Setelah hari Kamis aku rasa badan aku rasanya capek banget, rasa capek yang bener-bener aku nggak pernah rasa sebelumnya gitu. Cuman memang belakangan ini aku banyak banget kerjaan, aku bikin jadwal untuk jadwal liburan, pegawai tidak tetap, itu emang tugasku. Jadi aku ngerasa mungkin capek aku itu berawal dari ya karena banyak kerjaan yang harus aku lakukan sebelum ya akhir bulan Juni gitu. Nah setelah dites aku ya tadi seperti aku bilang tadi diambil namanya swab test, itu yang diambil di hidung gitu 5 detik, rasanya nggak enak banget. Terus itu Sabtu, terus hari Minggunya aku ditelepon dokter dan akhirnya dokter bilang kalau aku positif COVID-19, yang mana aku ngerasanya what? Apa mungkin gitu. Tapi aku akhirnya menerima dengan lapang dada aja, dan aku mikir aku bakal pass this, nggak bakal sampai ya mungkin aku cuman hanya dapat yang ringan istilahnya. Nah sekarang aku pengen bercerita tentang gejala awam yang aku dengar dari yang udah pernah dapet COVID-19 ini. Itu biasanya tergantung, biasanya ada demam, ada dapat sakit-sakit badan, ada yang flu, ada yang batuk-batuk, ada yang bersin-bersin, sakit kepala, terus ya diare, terus ya kehilangan penciuman atau rasa makanan kayak gitu. Terus matanya bengkak juga, itu salah satu ya gejala katanya. Dan gejala yang aku rasakan itu ya selain itu juga capek. Nah gejala yang aku rasakan ini adalah rasa capek yang aku sering tadi bilang, aku capek banget. Terus aku itu rasa badan itu sakit banget, seperti ya dilindas mobil gitulah. Terus sakit banget nih di belakang telinga, kepala sakit. Tapi aku ngerasakan hanya hari Jumat itu aja sebelum aku tes. Alhamdulillah sampai sekarang aku nggak ada demam. Alhamdulillah, demamku cuma waktu kemarin itu 38. Sekarang aku selalu tiap pagi aku cek temperatur. Tadi pagi aku cek itu aku 37,3. Jadi alhamdulillah aku nggak demam sampai sekarang. Tapi kata dokter itu bisa berkembang atau turun naik kondisi selama dalam 1 minggu. Jadi sampai hari Kamis aku harus observasi ya. Jadi kalau misalnya ada keganjalan dalam bernapas, misalnya sakit dalam bernapas, mereka menganjurkan kalau aku harus menelpon emergency atau ambulans kayak gitu. Otherwise ya hanya di rumah karena kan memang nggak ada obatnya ya, nggak ada cure-nya. Jadi ya hanya ya kayak kita gitulah, istilahnya memperkuat imun. Kayak aku beli jamu, beli jahe, beli kunyit, minum teh, terus mencoba makan dengan baik dan ya walaupun nggak ada rasa tetap makan. Terus vitamin C ya seperti itu aja, hanya memperkuat imun karena memang tidak ada obatnya. Nah sekarang adalah hari ketiga setelah aku mendapat diagnos positif COVID-19. Aku ngerasa ya nggak ada hal-hal yang terlalu spesial ya, hanya ya
mungkin agak capek. Terus sekarang aku nggak ngerasa apa-apa. Tadi malam aku ngerasa capek dan sakit kepala. Kalau punggung udah nggak sakit lagi. Jadi semoga aku mendapat yang ringan ya, karena katanya setiap orang itu beda-beda dalam mengalami virus ini, tergantung kondisi badan dan tergantung juga ya seberapa dos virus itu masuk ke dalam tubuh. Kayaknya mungkin aku nggak dapat terlalu banyak dosnya, jadi aku ya lebih ringan daripada yang lain istilahnya ya. Cuman kita nggak tahu, ini belum terlalu awal mungkin untuk ya mengambil kesimpulan, karena ini masih tahap awal, karena dia katanya turun naik katanya kondisi tubuh, memang cara kerja virus ini kayak gini. Iya, jadi itulah ceritanya teman-teman, semuanya yang ngeliat dan nonton di YouTubeku. Aku selama sekarang hanya karantina di rumah selama 14 hari. Rasanya nggak biasa dan rasanya ya agak restless. Aku biasanya orangnya ya aktif, jalan atau gimana, cuman sekarang nggak bisa. Jadi mungkin aku bikin video, update video tentang karantina, tentang keadaanku, tentang apa sih yang aku rasakan. Mungkin besok rasanya beda, insya Allah rasanya seperti ini, karena sampai saat ini aku nggak ngerasa apa-apa. Aku nggak batuk, aku nggak sakit tenggorokan, aku nggak sakit ya, seperti biasa lah ibaratnya. Kalau aku nggak tes, mungkin aku nggak ngerasa kalau ada virus COVID-19 di dalam tubuhku ini, yang mana sangat mengerikan ya, karena mungkin aku adalah salah satu orang yang tidak ada gejala yang berkeliaran di mana-mana. Kalau aku nggak dites, mungkin udah banyak banget aku menularkan ke orang lain tanpa aku sadari, tanpa aku mau, karena kita nggak mungkin dong mau nularin ke orang kalau kita tahu kalau kita ada COVID-19. Karena ya susah juga ya untuk mereka-reka gejala apa yang kita punya gitu, selain karena capek. Karena capek itu kita biasanya kan ya karena capek, karena kerja ya, bukan langsung ngira kalau ada something wrong atau ada ngidap COVID-19 kayak gitu. Dan aku sangat berterima kasih, alhamdulillah banget aku mendapatkan virus ini dalam variasi yang ringan dan dalam suasana udara seperti ini. Coba kalau aku misalnya dapatnya di musim dingin, aduh nggak kebayang, rasanya pasti menderita banget. Karena kalau pas musim kayak gini pagi-pagi bisa berjemur, karena kalau misalnya COVID-19 itu kita harus banyak vitamin C, terus vitamin D. Dengan vitamin D itu kan berjemur juga untuk memperkuat imun. Terus minum harus banyak, liquid itu harus banyak, makan, dan ya vitamin kayak tradisional gitulah, jamu istilah kita. Dan sekarang aku karantina ini, aku nggak kerja selama 14 hari, jadi off. Untungnya semua kerjaan udah aku selesaikan, tugas-tugas administrasi, jadi ya harus di rumah. Dan di Swedia itu kalau misalnya di rumah kita mendapat ya gaji itu 80% lah ya dari pendapatan. Misalnya hari ini aku kerja, pendapatan hari ini jadi 80%, tapi hari pertama itu aku mendapatkan Karensdag namanya. Jadi kita itu mendaftar di mendaftar kayak gitu di asuransi, terus kita laporkan hari pertama kita sakit, terus kita dapat uang. Oke guys, gitu aja vlog kali ini tentang karantina yang aku alamin hari pertama, yang mana ya aku seperti aku bilang tadi, aku mendapatkan mengidap virus COVID-19 di badanku. Dan aku ingin berbagi informasi apa yang aku rasakan, apa gejalanya, dan apa yang aku harus lakukan kepada kalian. Semoga kalian suka vlognya, mungkin sedikit memberi gambaran dari pengalamanku sendiri yang mengalami
ya penyakit ini. See you guys, sampai jumpa di vlogku selanjutnya. Mungkin tentang hal yang sama. Kalau kalian mau mendengar lebih lanjut tentang ya COVID-19 ini, thumbs up. Jadi aku tahu. Jangan lupa di subscribe untuk ngikutin terus. Dah.